Baik, terima kasih. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis kesehatan bank. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Triwibowo Mardika, NIM 1717041131. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Made Pratami Paramita, NIM 1717041133. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Rusmawati, NIM 1717041139. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesehatan bank. Jadi menurut Kasmir, tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kemudian yang kedua, menurut Faisal Rifai, bahwa tingkat kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Kemudian menurut Budi Santoso dan Rian Daru, mengartikan kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Jadi berdasarkan SK Direksi BI nomor 26/23/Kep/DR tanggal 29 Mei 1993. Jadi tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Jadi pendekatan kualitatif tersebut dilaksanakan dengan mengadakan penilaian terhadap faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan yang meliputi struktur permodalan. Jadi struktur permodalan itu adalah jumlah modal tertentu secara aman dan seimbang yang harus dimiliki bank dibandingkan dengan dana yang harus siap tiba-tiba dikeluarkan apabila ada penarikan dana yang akan ditarik segera. Dengan kata lain, semakin besar posisi modal sendiri dibandingkan dengan simpanan pihak ketiga atau anggota yang dapat ditarik segera, akan lebih baik struktur permodalannya. Jadi modal dari bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Kemudian ada faktor kualitas aktiva produktif. Jadi faktor kualitas aktiva produktif ini adalah kualitas aktiva bank yang dapat menghasilkan pendapatan bagi hasil yang dihubungkan dengan pembiayaan bermasalah. Dalam menilai aktiva produktif ini, pembiayaan bermasalah dapat dinilai melalui dua cara. Yang pertama, terhadap total pembiayaan yang diberikan. Yang kedua, tersedianya dana penghapusan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah. Jadi semakin kecil pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan, maka semakin baik kualitas aktiva produktif bank dalam menghasilkan pendapatan. Jadi makin besar dana penghapusan pembiayaan yang dapat diakumulasikan dari laba ataupun pendapatan dari masa ke masa terhadap pembiayaan bermasalah. Jadi pembiayaan bermasalah ini makin mudah diatasi. Jadi kekayaan aktiva produktif bank semakin baik. Kemudian ada faktor manajemen. Jadi faktor manajemen ini meliputi dua komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen resiko. Jadi faktor manajemen ini meliputi aspek kesiapan bank untuk melakukan operasinya, dilihat dari kelengkapan aturan-aturan dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan. Jadi faktor manajemen ini lebih menekankan pada kesiapan bank dalam sistem dan prosedur kerja sehari-hari yang dijalankan oleh pengelola bank. Jadi yang selanjutnya yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya finansialnya yang segera harus dipenuhi. Bank dinilai sehat bila memiliki dana dalam jumlah yang aman atau cukup, tidak terlalu kecil sehingga tidak menutupi kalau ada yang menarik dana segera, tidak terlalu besar sehingga mubazir karena tidak produktif. Kemudian keberhasilan manajemen. Manajemen memegang peranan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi keberhasilan manajemen dalam mencapai
Fungsi-fungsinya guna mencapai tujuan bank diketahui dengan membandingkan antara perencanaan dengan realisasi operasinya. Jadi kegiatan evaluasi untuk mengukur keberhasilan manajemen dilakukan dengan cara mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan bank. Jadi pengukuran efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan manajemen sebuah bank dengan menganalisis tingkat kesehatan bank ditinjau dari CAMEL. Kalau kondisi bank dalam kondisi sangat sehat atau sehat, berarti manajemen berhasil dalam mengelola bank. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi bank. Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai yang pertama sebagai agent of trust, kemudian yang kedua ada agent of development, dan yang ketiga sebagai agent of service. Bank sebagai agent of trust yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Jadi dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Jadi masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. Kemudian agent of development yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Jadi kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Jadi kedua sektor tersebut selalulah berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor real tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak berkinerja dengan baik. Kegiatan bank mungkin masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Jadi kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian. Kemudian sebagai agent of service, jadi yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Jadi di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana, di sini bank juga menawarkan pemberian jasa perbankan kepada masyarakat. Jadi jasa yang ditawarkan di sini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jadi jasa ini meliputi jasa pengiriman. Jadi jasa yang ditawarkan di sini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jadi jasa ini meliputi jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan. Jadi sekian pemaparan materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wibawa. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dan fungsi bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan bank. Dalam menjalankan kegiatannya, bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu yang pertama pengalihan aset, yaitu pengalihan dana aset dari unit surplus ke defisit, di mana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal dari pihak dana, yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diukur dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank berperan sebagai pengalih aset yang liquid dan unit surplus atau lender kepada unit defisit. Selanjutnya yang kedua yaitu transaksi. Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu, produk-produk yang dikeluarkan oleh bank seperti giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang ketiga yaitu likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.
Selanjutnya yang keempat yaitu efisiensi. Peran bank sebagai broker atau menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Di sini hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris atau asymmetry information antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu, jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi. Selanjutnya, ada jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya. Jenis bank berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu bank sentral dan bank umum. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengarahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan percetakan atau penambahan mata uang rupiah, dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau falas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perkreditan rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang menunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam sertifikat Bank Indonesia, deposito jangka panjang sertifikat, tabungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Ditinjau dari segi kepemilikannya, maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirinya dan penguasaan saham yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Yang pertama itu adalah bank milik pemerintah atau bank pemerintah. Merupakan bank di mana pihak baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Sedangkan bank milik pemerintah daerah atau Pemda terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Contohnya, bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendirinya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya. Yang ketiga yaitu bank milik koperasi. Merupakan bank yang pemilik saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Yang keempat yaitu bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contohnya bank campuran di Indonesia antara lain Sumitomo Niaga Bank, Bank Mericom, Bank Sakura Swadharma, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri, contohnya ABN, Amro Bank, Citibank, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis bank dilihat dari segi status. Pengklasifikasian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat, baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanan. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah yang pertama, bank devisa.
merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkasso, ke luar negeri, travelers, dan lain sebagainya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu bank non-devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara saja, tidak seperti bank devisa. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Jadi, jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya Bank Mandiri, Bank BCA, dan lain sebagainya. Sedangkan bank syariah adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai model camel. Menurut Kasmir tahun 2003, salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan menggunakan analisis camel. Unsur-unsur penilaian dalam analisis camel yang pertama ada kapital. Kapital merupakan penilaian yang didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Penilaian ini berupa model CAR. CAR yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Yang kedua ada aset. Aset merupakan penilaian yang didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur di sini ada dua macam, yaitu yang pertama ada rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Yang kedua, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Aktiva yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan. Yang ditetapkan 25% dari kredit yang digolongkan dalam DPK, 50% dari kredit yang digolongkan ke dalam KL, 75% dari kredit yang digolongkan D atau dirugikan, 100% dari kredit yang digolongkan dalam M atau macet. Selanjutnya, yang ketiga ada manajemen. Menurut Muhammad tahun 2009, penilaian terhadap kinerja manajemen bisa menggunakan rasio BOPO. BOPO adalah penilaian kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Dan semakin kecil nilainya, maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Selanjutnya yang keempat ada earning atau rentabilitas. Menurut Kasmir tahun 2012, rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungannya. Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Analisis rasio rentabilitas antara lain adalah menggunakan ROA. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir ada liquidity atau likuiditas. Menurut Kasmir, likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih, dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Adapun faktor-faktor likuiditas yang dinilai dalam analisa camel ini adalah rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau LDR. LDR di sini menggambarkan kemampuan suatu bank membayar kembali penarikan yang dilakukan
nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti.